chapter 2 kemudian kita review ada set problem. Kemudian chapter ini menyebutkan ada parent disiplin, ada parent disiplin 1, parent disiplin 2. Ada immediate disiplin with theoretical framework. Nah, parent disiplin 1, parent disiplin 2 itu rumah besarnya atau induk daripada variabel sebenarnya. Misalkan kalau di bidang saya adalah leadership, tapi kemudian parent 2 misalkan decision making, maka dari dua itu digabung, maka yang kita teliti itu namanya immediate discipline with theoretical framework. Jadi dari teori besar itu menjadi variabel-variabel yang menjadi bagian dari variabel itu. Jadi leadership apa gitu kan? Atau apakah itu turnaround leadership atau teacher leadership atau transformational leadership dan lain-lain. Itu namanya immediate discipline. Kemudian baru mengacu kepada set question hipotesis, develop from the theoretical framework to focus data collection. Nah, theoretical framework ini berarti kan ada subjudul di dalam bab 2 itu. Dan subjudul ini jelas harus variabel-variabel yang dikemukakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jawab pertanyaan penelitian itu adalah untuk menyelesaikan masalah, maka tidak lepas dari pada research problem. Jangan sampai tidak link dengan research problem, tidak link dengan tujuan research question. Harus ya, karena research problem harus ada, untuk menjawab research problem ada tujuan. Tujuan itu ada permasalahan yang kompleks, tapi nanti dibantu jawab dengan beberapa research question ya, untuk menjawab permasalahan itu, sehingga tertutupilah problem itu gitu ya. Maka disitulah akan muncul novelty, karena novelty tidak ada, kemudian kita penelitian jadi ada ya, jadi ada. Atau ternyata ada masalah, ada kelemahan-kelemahan apalagi di model, kemudian tutupi kelemahan itu, sehingga kelemahan itu ditutupi, maka ada contribution to knowledge atau contribution to teori yang memang tadinya memang masih terbuka. Bisa saja memang konteksnya kita di Amerika, kemudian kita nggak tahu di Indonesia seperti apa, apalagi di Lampung dengan konteks yang sangat berbeda, budaya yang sangat berbeda, seperti apa hasilnya. Kita penasaran, seorang peneliti pasti penasaran, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Banyak alasan yang akan kita tutupi. Maka perlu, kalau di penelitian itu, kalau memang ada Bapak Ibu menggunakan standar standardized questionnaire, maka perlu yang namanya cross cultural adaptation, adaptasi lintas budaya. Adaptasi lintas budaya itu tidak mudah. Jangan dianggap sepele, itu prosedurnya memang harus dilakukan agar standar itu memang dapat dipahami juga oleh authors atau ahli-ahli yang dari internasional. Asal jangan menerjemahkan saja, asal jangan fokus group discussion saja. Jadi ada rambu-rambunya harus dipenuhi agar itu memenuhi standar. Nah, karena tadi kita berbicara research problem, kita tuh review chapter 2 ini untuk menuju pengarah ke sana, kita perlu membahas research problem. Nah, di sini sampai ditekankan sekali ya. Outlines the core or one big idea of the research. Jadi tadi yang dari hal yang umum tadi, yang lebih luas tadi ya. Starting with the research problem printed in a bold or italics on page 1 or 2 of the thesis. Sampai detail dia menggunakan halaman. Jadi maksudnya yang usah banyak lah, gitu ya. Di bab 1 itu. Di halaman 2 dan halaman 1, halaman 2 itu sudah muncul research problem. Kemudian dia menekankan juga, the research problem is one or two sentences that cannot be answered yes or no.
contohnya, how effective for strategic marketing in the Australian finance industry are Porter's models of competition and European models of network. Nah, ini standar yang dilakukan, dan memang chapter ini dari Australia gitu. Tapi karya bukunya tidak hanya dipakai Australia, di berbagai negara juga. Kebetulan dia orang marketing juga, bukan orang bisnis, tapi lebih kepada marketing. Note that the construct referred to in the problem are high-level ones and are not the more specific construct developed for hypothesis at the end of chapter 2 or their rational definition developed in chapter 3. Dari sini level tinggi karena ini kompleks ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan permasalahan ini kan formulasinya. Memang kalau kita lihat di Amerika, terutama di Australia, namanya formulasi masalah itu hanya satu kalimat atau dua kalimat panjang, tapi nanti untuk menjawabnya dengan research question namanya. Kalau di kita di sini formulasi masalahnya banyak. Sebenarnya itu adalah research question kalau di istilahnya di Australia atau di Amerika atau di Jerman, tapi nggak masalah. Yang penting memang itu sudah standar di Indonesia. Ya, kan kita boleh saja memang berbeda dalam hal penamaan gitu kan. Tapi yang dimaksud formulasi masalah sebenarnya kalau di sana itu namanya research. Nanti Bapak Ibu kalau nulis artikel jangan menyebutnya problem formulation ya, karena mereka tidak akan authors tidak atau reviewers tidak akan happy dengan itu gitu kan. Tetap Bapak Ibu walaupun di disertasinya itu formulasi masalah tapi research question pada saat disampaikan ke tulis di artikel ya. Atau Bapak Ibu membahasa Inggris kan jangan research problem, karena research problem itu mereka tahu biasanya hanya tunggal tapi research questionnya banyak. Jadi ada masalah, kemudian formulasi masalah, baru research question. Begitu. Ya. Bagaimana permasalahan itu diselesaikan? Oke. Misalkan how can relationship improve in the organizational government in marketing technology and news? Ini yang mengatakan essential review dan interorganizational intelligence phenomenon, and that different relationship management strategies are appropriate under different conditions. Ini kelihatannya gampang, ini panjang sekali kalau mau ditelaah. Nah, ini contohnya. Ini adalah formulasi dari masalah. Oke, kita ke theoretical framework atau theoretical model ya. Dia mengatakan bahwa classification model of the theoretical review and analytical models of the theoretical formula. The Academy of Management Review, dan ini juga salah satu frameworknya. This analytical model will usually explicitly consider relationships between concepts, and so there will be errors between the groups of concepts. Jadi kita juga sama, ada kotak-kotak, ada panah segala macam. Yang dinamakan theoretical framework ya. Oke, kita skip aja. Nah ini contohnya. Ya. Bapak dan Ibu sudah punya ini kebanyakan. Tapi pastikan bahwa ini berbasis teori ya. Kemudian research questions. Dia mencontohkan hipotesisnya. Does the number of successful telemarketing calls correlates with the level of specialization of the telemarketing representative dan seterusnya ya. Nanti saya akan baca. Kemudian ke metodologi. Ini adalah hipotesis yang harus dijawab, maka metodologi juga harus sesuai dengan itu. Sekarang kita bahas nomor 2 ya. It's constructing the hypothesis, for example
membatasi pertanyaan penelitian. Generally speaking, the total number of research questions and or hypotheses should not exceed about 4 or 5. If there are more, sufficient analysis may not be done on each within specific constraint of creative thesis. Bukannya nggak boleh sebenarnya, karena dibatasi waktunya. Boleh saja 9 pertanyaan, boleh saja. Tapi jangan sampai Bapak dan Ibu waktunya molor gitu. Saking banyaknya yang harus dijawab. Tapi kalau ringan saja 9 pertanyaan ya nggak masalah. Tapi biasanya mereka memunculkan pertanyaan itu sulit untuk dijawab. Maksudnya perlu waktu. Maka 4 sudah cukup. Ya, jangan terlalu banyak. Kalau ya memang pada saat kita lulus di awal di semester 1 banyak sekali yang ingin kita lakukan. Tapi ya harus dibatasi. Harus dibatasi. Waktu kita hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun, walaupun boleh 4 tahun, boleh 5 tahun, itu extra time ya. Tapi pastikan 3 tahun saja. Dan nanti keberhasilan itu bukan karena hanya pada saat kita jadi mahasiswa atau lulus 3 tahun, sebenarnya pada saat lulus itu kan zero lagi. Nah setelah itu baru memang kita terlihat apakah kita perform tidak sebagai PhD graduate kan gitu kan. Nah, itu yang saya malu waktu saya selesai, karena saya tendis, malu juga saya mau ngapain ini gitu kan. Karena harus bisa membedakan S3 dengan yang lainnya. Metodologi bisa pendekatannya kualitatif, bisa kuantitatif, bahkan bisa mixed method. Nanti dikasih contoh ya, problem, how, why, kemudian juga kuantitatif lebih pada who, how many, what, how much. Memang kalau problem how dan why itu memang cocok sekali kalau memang itu kualitatif. Kemudian di data view juga ini ada sedikit berbeda, ada exploratory, what are the variables go, construct amnesi, percent ada flow, gitu kan. Karena memang dia justru mencari teori ya, akan menghasilkan teori. Kalau interview sifatnya untuk kuantitatif itu exploratory. Kita membahas pengaruh hubungan antar variabel ya, yang sebelumnya tidak ada dan terukur. Kemudian hipotesisnya juga dikembangkan. Kalau di literatur review untuk kualitatif sedikit berbeda. Ya, jadi kalaupun misalkan sudah ada teori yang sudah ajak di literatur review, tapi ada hal spesifik tertentu yang memang berdasarkan konteks itu akan memang kemungkinan berbeda, sehingga perlu juga ke lapangan seperti yang dilakukan juga Budian ya, kakak tingkat Bapak dan Ibu itu kan. Saya menyarankan juga salah satu variabel itu ke lapangan karena memang harus jelas konteks di Indonesia seperti apa ya, untuk memperoleh data tentang itu. Kemudian ya kembali lagi ke kuantitatif. Nanti yang menggunakan CSR ya. Kemudian lain berbeda untuk kualitatif, critical realism berarti berbeda. Kemudian paradigma, kemudian untuk one itu positivis. Kemudian contoh keduanya, for example case study research atau action research, bisa juga etnografi. Tapi kalau pada Ibu boleh juga dalam teori. Tapi kalau udah itu benar-benar menyelami ya budaya setempat untuk lebih mengenal lagi budaya setempat. Ya ada peneliti yang sampai menikah dengan suku tertentu. Tapi jangan alasan Bapak Ali ini. Mas Ali. Mas Ali. Kalau prosedurnya jelas nggak ada masalah. Dengan alasan salah kalau ada dengan alasan rekomendasi promotor. Iya. Nikahlah dengan satu suku karena tiap hari dia harus mengumpulkan data. Dimasukkan dalam latar belakang gitu. Kemudian hajatan
Yang meneliti banyak kualitas itu Pak Budi. Iya, Pak Budi. Ya, maka saya meminta Pak Budi untuk mengundang mata kuliah di metodologi lebih kepada Kualitatif. di Jadi, saya rasa kalau ini tidak terlalu masalah ya, mengikuti kemudian data juga sesuai dengan apa yang menjadi riset project. Ini penting ya Bapak Ibu, conclusion and implication. Ya. Chapter 5 is the most important chapter of the thesis. Sebenarnya bukan penting karena kesimpulannya, karena itu ada implikasi. Nah, kalau chapter ini menggabungkan conclusion and implication, ya, tapi kebanyakan authors itu conclusion dulu, baru terakhirnya ada dipisah maksudnya, dipisah ya, conclusion dulu baru implication. Implication itu penting. Implikasi itu menuju kepada justifikasi berdasarkan gaps identified, ya, terutama theoretical contribution. Itu sangat-sangat mengena sekali. Maka kalau ada theoretical contribution itu sama dengan conceptual contribution. Dan itu sudah pasti kalau sudah menelaah gap, ada ruang kosong, sudah pasti ada theoretical. Sudah pasti itu. Ada orang juga yang bilang itu academic contribution, ada yang bilang knowledge contribution, terserah mereka. Examiners will spend much time studying chapter 5. Ya, memang yang paling mudah untuk penguji itu dia langsung ke chapter 5. Nanti dia bertanya di situ, padahal memang jawabannya ada di chapter 4 sebenarnya. Kalau melihat prospek yang akan datang, biasanya examiner lebih fokus kepada apa sih yang akan dilakukan oleh authors, atau terutama kalau Bapak dan Ibu memang pemimpin atau dosen, akan ditanya tuh sebenarnya kalau eksaminernya sangat jadi setelah ini apa yang Bapak lakukan. Ada yang sampai menyebutkan 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, research roadmap Bapak dan Ibu seperti apa untuk penelitian ke depan. Itu sering penguji eksternal itu nanya seperti itu, karena dia ingin memastikan ada keberlanjutan penelitian yang saat ini dilakukan, dan dia juga ada orang menelaah, menanyakan penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian yang akan datang seperti apa. Siapa jawaban Ibu nanti kalau ditanya pada saat mau ujian, ada apalagi yang ujian eksternal itu sangat pengalaman ya. Dia ada kemungkinan, apalagi Bapak Ibu dosen ini biasanya banyak ditanya untuk penelitiannya, untuk program ke depannya. Itu sering sekali itu kalau dosen tanya, Bapak dosen kan dia, nah langsung dia masuk pertanyaan itu. Terus ya kita kan merasakan ini kan. Apa yang kita lakukan dan tidak bisa protes kan. Penguji tidak akan protes, tapi Bapak dan Ibu dengan jawaban itu siapa kalau dicecer gitu. Ya, itu aja sebenarnya. Kalau penguji yang sangat pengalaman dan melihat potensi Bapak dan Ibu ke depannya harus seperti apa, dia akan menanyakan. Kemudian next is chapter 5 policy of the rest of the thesis. Nah kan, itu di sini dia juga akan menanyakan hal yang saya katakan. Kemudian make a distinction contribution to the world of knowledge. Jadi kontribusi yang sangat berbeda. Nah maka pada saat membuat implikasi, jangan general, harus spesifik terhadap temuan. Misalnya begini, kalau di bidang saya, yang gampang saja, misalkan saya meneliti transaksional leadership. Saya mengatakan di dalam kesimpulan
transactional leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen guru. Kemudian ada gaya pemimpinan yang lain yang berpengaruh, misalkan gaya pemimpinan X berpengaruh negatif seperti itu. Maka secara praktis saya akan mengatakan positif mengenai transactional leadership dan negatif mengenai gaya kepemimpinan X, sehingga itu harus dihindari. Yang spesifik. Jadi kalau practical contribution Bapak dan Ibu harus benar spesifik berdasarkan hasil yang didapat. Jangan terlalu umum. Karena harus make distinction contribution. Gitu kan. Dan segi praktek sudah pasti theoretical contribution yang berbeda. Kemudian juga kalau memang menyarankan kepada pemangku kebijakan yang namanya policy contribution juga harus spesifik, harus seperti apa nanti kalau mengadakan training seperti apa trainingnya. Demikian juga application for model theory, contribution to model research, itu pastikan Bapak dan Ibu menyoroti kelemahan yang Bapak dan Ibu ajukan di disertasi itu. Kelemahannya apa, itu yang ditembak, sehingga dengan implication for model research itu berarti Bapak dan Ibu sudah mengclearkan keterbatasan penelitian itu, sehingga zero, sehingga tidak ada keterbatasan lagi karena sudah diberikan saran, diberikan contribution for model research. Jadi sadar akan kekurangan, kemudian antisipasinya, cara menutupinya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah ini ya, implication tadi saya jelaskan. Oke, ya. Nah ini implication for theory tadi sudah saya katakan. Jadi di sini kalau di implikasi itu tidak hanya pada immediate field kontribusinya disebutkan bla bla bla, nanti lebih luas lagi kepada parent disiplin yang lebih luas seperti apa. Policy and practice. Nah ini ya. Examiners may be impressed, ya terkesan ya, if this section develops a checklist of procedures for managers misalkan, for kepala dinas gitu ya, which incorporate the research findings and this may help to fulfill justification. Jadi ini sangat penting, apalagi Bapak dan Ibu sebagai pejabat. Pejabat ini harus sangat aware dengan ini. Dan ini seperti Prof. Siti Juhro, dia sangat melihat ini dosen atau siapa yang mengerjakan atau dia pejabat, maka dia sangat jeli melihat kontribusi policy dan praktis, terutama kalau pejabat. Karena di sini yang menjadi nilai besar kalau Bapak dan Ibu pejabat, dan kemudian pengujinya itu sadar betul bahwa jabatan ini harus punya kontribusi terhadap masyarakat, maka di sini akan sangat-sangat dipertimbangkan. Jadi ada penekanannya ya Pak, setiap external examiners akan menekankan pada siapa yang diuji. Limitation that became apparent during the progress of research. Questionnaire result may indicate that age of respondent is a limitation. Tapi do not make too much of any limitation. Jangan terlalu banyak, nanti malah terpengaruh pikirannya examiner. Dan ini kode riset penting. Have students and other researchers in selection and design of future research. Ini penting ya. Bisa juga topiknya, bisa juga metodologi. Ingat Bapak Ibu ya, menyangkut substansinya juga menyangkut metodologinya. Nah itu ya. Nanti saya share ini penting. Oke, kita lanjutkan ke presenter ya, yang belum sempat. Siapa berikutnya? Yang siap ya Pak. Yang siap silakan maju. Bali maju Bali. Saya sudah Pak. Sudah ya? Ya sudah, ada kan?
Wih, sudah. 1, 2, 3, 4. Baru sebagian